Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bahas haji. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama Assalamualaikum batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif kesayangan kita, mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan MA Hafidhullah Ta'ala, yang beliau juga merupakan ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, selama 1 jam ke depan tentunya kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu dan berusaha untuk mendapatkan jawaban yang telah masuk di meja redaksi kami, dan juga tentunya mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui telepon kami, yang Anda dapat akses melalui nomor layanan kami di 0821 706087. Di nomor ini nomor WhatsApp call ya para pemirsa dan para pendengar. Kami ulangi di 0821 706087. Dan Anda juga dapat menelpon melalui layanan kami di 0331 544 6087. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sore yang syahdu penuh dengan keberkahan setelah turunnya hujan, Masya Allah, telah membersamai kita melalui jarak jauh tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan MA Hafidhullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Gimana kabar Ahlan hari ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Ustaz semakin fresh hari ini Ustaz, dengan penampilan putih-putih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya pengaruh warna baju. Pengaruh warna baju, Masya Allah. Gimana kabar para santri Ustaz di markas Salam Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mereka tetap semangat, yang sedang menghafal Al-Quran, ataupun yang sedang belajar nahu, ataupun yang sedang belajar faraid, ataupun yang sedang belajar qiraat, ya semuanya menunjukkan semangat belajar yang patut kita apresiasi lah, dengan pencapaian yang juga cukup memuaskan. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu berapa santri yang sekarang lagi berada di markas Ustaz? Masih 107, karena memang belum ada tambahan dari pendaftar-pendaftar yang lama juga sedang kita buka, pendaftar baru juga sedang kita buka, tapi belum kita mulai tahun ajaran baru kan. Memang kita mulainya itu sesuai dengan pada umumnya ya, pertengahan Juli itu kita mulai KBM dan berakhir di pertengahan bulan Juni. Tapi alhamdulillah berdasarkan yang kita sering wawancarai beberapa santri yang pernah belajar di pesantren, kemudian anak tanya secara sporadis dan secara tiba-tiba begitu ya, lebih susah mana belajar di pesantren yang sebelumnya dengan yang di sini? Karena kan anak lihat mereka tuh menghafal sampai berjilid-jilid gitu ya. Insya Allah. Tapi rata-rata mereka mengatakan lebih susah di pesantren yang sebelumnya malah. Begitu Ustaz ya? Kenapa katanya Ustaz? Karena di sini fokus satu mata pelajaran sebagai pelajaran utama, itu yang mereka tekuni sehari-hari, sehingga mereka bisa benar-benar menghafal matan-matan yang merupakan paket dasar ya, bisa dibilang, atau diktat dasar orang untuk menguasai suatu disiplin ilmu syar'i ya, menghafalkan matan-matan itu. Seperti contohnya kalau ilmu nahwu ya, contohnya Al-Ajurumiyah. Kemudian ada Mutammimatul Ajurumiyah. Ada juga Alfiyah bin Malik. Jadi Alfiyah bin Malik itu kalau kayak saya dulu di kampus di Madinah, itu saya cuma dapat syarah mungkin sekitar 50-100 bait sajalah. Secara nyebar gitu ya. Diambil 2-3 bait di sini, kemudian sekian bait di sana, disyarah lagi. Dan itu pun tidak
Tidak kemudian lantas kita menghafal dengan baik itu 100 bait tersebut, tidak. Kita hanya ya mengingat-ingat sesuai dengan yang mampu kita ingat-ingat karena memang tidak diwajibkan untuk dihafal. Nah, sedangkan dengan cara mulazamah ini rata-rata mereka dalam 5 bulan itu kalau kemampuannya biasa aja ya, bukan yang cerdas, Rata-rata bukan yang ya. cepat menghafal, itu 5 bulan dia selesai menghafal Alfiyah bin Malik dengan lancar sekali. 5 bulan Ustaz ya? 5 bulan. Kalau yang rajin, ada yang rajin dan cerdas itu sebulan juga selesai bisa. Selesai dengan berapa bait yang ada di 1000. Alfiyah itu? 1000 bait. 1000 bait. 1000 bait Ustaz. Iya. Masya Allah. Alfiyah ini memang artinya 1000 Ustaz ya? 1000. Masya Allah, 1000 bait dalam 1 bulan. Masya Allah. Bisa. Masya Allah. Yang belajar ilmu faraid juga dia menghafal matan ar-rahabiyah itu paling sekitar 10 hari aja. 176 bait itu sekitar 10 hari. Masya Allah. Iya. Plus beberapa kitab lain ya. Artinya 3 bulan sampai 5 bulan lah. Mereka menguasai ilmu bagi waris dan bisa menyelesaikan semua kasus-kasus bagi waris yang terumit sekalipun. Masya Allah. Yang dikenal dengan istilah apa itu namanya munasakhat ya. Kalau antum pernah belajar munasakhat, jadi ahli warisnya sebagian udah meninggal sebelum dibagi warisannya. Ada beberapa generasi kadang-kadang belum menerima warisan semua. Itu kan panjang itu. Panjang banget Ustaz. Iya panjang. Makin lama nggak dibagi makin panjang lagi. Turunan-turunannya itu makin panjang lagi. Dan tentu apa yang mereka hafalkan ini sangat memberikan impact kepada keilmuan dan bisa disebarluaskan di tengah masyarakat nanti Ustaz ya. Iya, kami alhamdulillah sering dapat orang-orang yang ingin minta dikasih solusi tentang permasalahan waris. Ya, saya tinggal panggil aja salah seorang santri. Masya Allah. Ini masalahnya begini, udah kamu hitung. Ya, kadang-kadang nunggu, kalau masalahnya panjang ya nunggu lah. Iya. Mungkin sampai setengah jam gitu ya. Terus jadi ini masalahnya harus dibagi dulu. Pernah terakhir itu dibagi 1512 dulu. Jadi sahamnya 1512 karena udah bisa dibilang gitu Ustaz. 2 kali. Masya Allah. Turun warisnya 2 kali gitu. Alhamdulillah mereka juga semangat ketika mereka bisa menguasai, itu beda memang rasa percaya diri mereka, kemudian semangat mereka dan kemampuan menghafalnya meningkat berlipat-lipat. Ada yang awal datang dia itu hanya mampu menghafal 1 halaman sehari. 2 bulan kemudian dia bisa menghafal 8 halaman. 8 halaman dalam 1 hari Ustaz ya? Dalam 1 hari. Masya Allah. Meningkat berarti Ustaz ya? Meningkatnya cepat sekali, alhamdulillah. Dalam satu misalkan proses menghafal Ustaz, santri itu dibebankan 1 kitab lalu selesaikan dulu kah? Atau memang ada barengan kitab-kitab yang lain Ustaz? Misalkan dalam satu waktu dia menghafalkan 3 atau sekaligus 5 matan? Enggak. Itu pantangan itu. Justru itu yang membuat mereka nggak akan bisa hafal kitab manapun. Pantangan itu. Ya, guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam kitab beliau Ta'zimul Ilm mengutip bahwasanya termasuk yang sudah dikenal sebagai metodologinya para ulama kita dahulu ya, itu sangat menjauhi penggabungan beberapa disiplin ilmu sekaligus. Ya, karena itu akan membuat tidak ada satupun yang dikuasai. Bahkan di kalangan ulama-ulama Mauritania yang terkenal dengan kepiawaian mereka ya, kekuatan hafalan mereka yang luar biasa, seperti mukjizat aja kita kalau mendengar orang kok bisa menghafal kamus aja dihafal coba. Kan udah luar biasa itu, kamus dihafal itu kan luar biasa ya. Nah, itu kuncinya sederhana sebetulnya. Yaitu sebagaimana yang terkenal dalam bait-bait yang mereka ucapkan, wa fi taradu fil ulumil man'uja idzau aman istabaqa lan yakhruja. Taraduful ulum itu bertubi-tubinya ilmu diajarkan. Ilmu A, B, C dalam 1 hari. Ya kayak yang biasa kita lakukan selama ini. Saya juga SD begitu, SMP begitu, SMA begitu, kuliah pun juga masih begitu kan. Anda rasa antum juga sama kayak gitu juga. Artinya
kita dijejali ilmu yang macam-macam dalam waktu yang bertubi-tubi dalam waktu yang singkat. Betul. Itu akan menyebabkan kita nggak bisa menguasai. Beda ya menguasai dengan sekedar pernah belajar tuh beda banget. Seperti bayi kembar nggak bisa kalau dua-duanya keluar sekaligus. Itu aman istabaqa lam yakhruja. Kalau ingin keluar sekaligus nggak akan ada yang bisa keluar. Harus satu-satu keluarnya. Ibaratnya begitu. Nah, Masya Allah. Semoga para santri dan juga para pengajar di sana dalam keadaan sehat walafiat selalu, Ustaz ya. amin. Dan diberikan keberkahan oleh Allah. Barakallahu fikum. Dan bagi para pemirsa dan juga pendengar, bagi yang ingin bisa menitipkan anaknya dan juga membekali anak-anak dengan ilmu syar'i yang tentunya menguasai, Ustaz ya. Bukan sekadar belajar, tapi menguasai, kata Ustaz tadi. Insyaallah Anda bisa menelusuri terkait dengan markas Ya Salam. Betul Ustaz? Markas Ya Salam Betul, di betul, Solo salam. tepatnya. Allahumma barik Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, sebelum kita memulai pertanyaan yang membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami dan juga menerima telepon. Dan sebelumnya juga Ustadz, alhamdulillah ini telah tersambung dengan kita penelpon pertama pada kesempatan kali ini dari Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Dindin. Assalamualaikum Pak Dindin. Ya, terima kasih. Baik Pak Dindin, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Pak Dindin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Ini pertanyaan saya begini nih, apakah ada kaidah-kaidah atau panduan bagi saya sebagai orang awam gitu ya, menyimpulkan atau mengambil faedah dari hadis-hadis yang oleh para ulama di situ derajatnya beda-beda gitu. Bahkan ada yang beberapa ulama mendoibkan, ada yang mensahihkan gitu ya. Itu yang saya tahu, misalkan masalah baca surat Al-Kahfi di hari Jumat ya, malam Jumat dan hari Jumatnya gitu ya. Termasuk juga mungkin sholat suruh kalau misalnya itu ya, itu juga ada perbedaan penilaian derajat hadisnya gitu ya. Itu bagaimana Ustaz cara bagi saya sebagai orang awam gitu, cara menyimpulkan atau mengambil ininya lah, faedahnya gitu. Itu aja. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seingat saya di muqaddimah salah satu dari jilid kitab silsilah al-hadis as-sahihah ya. Saya lupa di jilid ketiga atau jilid keempat gitu, di muqaddimahnya beliau pernah ditanya oleh muridnya, dan pertanyaan itu beliau catat dan jawaban beliau juga beliau catat di situ. Intinya adalah, apakah benar wahai Syekh bahwasanya engkau mendhaifkan beberapa hadis yang ada dalam Sahih Muslim? Padahal kan Sahih Muslim itu kan menurut mayoritas kaum muslimin atau menurut awam kaum muslimin ya semuanya sahih seperti Sahih Bukhari. Sekarang mengapa engkau mendhaifkan sejumlah hadis yang ada dalam Sahih Muslim? Nah, beliau rahimahullah menjawab bahwa apa yang beliau lakukan itu bukanlah sesuatu yang baru. Artinya perbincangan terkait beberapa hadis ya, garis bawahi dengan tebal, beberapa hadis, bukan hadis secara umum, tidak. Hadisnya tertentu, itu aja yang dipermasalahkan dalam Sahih Muslim. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ada sebagian ulama seperti Ad-Daruqutni misalnya, atau Ibnul Madini, atau Imam Ahmad, atau Al-Bukhari bahkan, yang mengkritisi beberapa hadis yang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, bagaimana sikap Syekh Al-Albani? Beliau mengkaji ulang karena beliau adalah seorang peneliti hadis.
beliau memiliki kemampuan untuk mengkaji, maka beliau teliti ulang. Kemudian beliau menyimpulkan sesuai dengan hasil ijtihad beliau, analisa beliau, bahwa yang rojih terkait hadis A adalah pendapatnya Imam Ad-Daruqutni yang menganggap hadis itu bermasalah. Walaupun Imam Muslim rahimahullah menganggapnya sebagai hadis yang sahih yang tidak bermasalah. Jadi beliau tidaklah mendatangkan pendapat baru sebetulnya. Jadi intinya kesimpulan dari pembahasan ini adalah apakah hadis yang dikritisi itu adalah hadis yang memang ada perbedaan pendapat di kalangan para peneliti hadis di kalangan ahlus sunnah. Kalau jawabannya iya, maka berarti masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Memang tidak ada kesepakatan dalam menilai hadis tersebut. Lantas solusinya bagaimana? Beliau menjelaskan, kalau Anda adalah seorang yang awam, tidak bisa memahami istilah-istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu hadis, tidak bisa mentarjih, menimbang-nimbang mana yang lebih kuat alasannya, maka cuman satu caranya, solusinya cuman satu, yaitu taklid kepada yang Anda yakini paling berilmu dalam bab itu. Kalau Anda bicara tentang hadis, maka siapa yang pihak mana yang Anda yakini lebih berilmu, Anda ikuti, sudah selesai masalahnya. Karena orang awam memang tidak bisa dipaksa harus memahami dalil. Maka cukuplah kewajiban seorang yang awam itu dia bertanya atau mencari fatwa, mencari penjelasan dari orang yang dia yakini paling alim. Ya, yang dia yakini. Dia bisa bertanya kepada orang lain, siapa yang paling alim dalam menjelaskan ilmu hadis. Tanya, cross check 1, 2, 3, 4, tanya kepada ustadz-ustadz yang dia kenal. Setelah dia diberi informasi yang paling alim dari dua orang ini adalah si fulan, udah ikuti aja apa kata si fulan, tanggung jawab Anda selesai. Tapi kalau Anda seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang mempelajari dasar-dasar ilmu hadis dan bisa memahami dalil, bisa menimbang mana yang lebih kuat dari dalil masing-masing, maka Anda baca dulu hasil analisa masing-masing. Mereka yang mensahihkan apa alasannya, dan mereka yang mendhaifkan apa alasannya. Tentunya ketika ada yang mendhaifkan, dia harus bisa mematahkan, istilahnya ya, mematahkan argumentasi yang mengatakannya sebagai sahih dan menyebutkan illah-illah atau cacat-cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh mereka yang mensahihkan. Demikian juga yang mensahihkan, kalau memang dia meyakini pendapatnya itu masih lebih kuat, dia juga harus bisa menjelaskan kesalahan mereka yang mengkritisi hadis tersebut. Dan tentunya penjelasannya juga harus mengikuti kaidah ilmiah dalam disiplin ilmu itu. Nah, seorang talibul ilm bisa menimbang, bisa memahami. Kalau dia nggak bisa memahami, berarti dia awam. Udah, kalau awam ikuti bismillah tawakkal 'alallah, ikuti yang paling alim menurut Anda, menurut keyakinan masing-masing aja. Ya, jadi tidak harus sama. Kalau Anda punya keyakinan berbeda dengan saya, silakan Anda ikuti yang Anda yakini lebih alim dalam bab ini. Gitu. Tapi kalau Anda seorang talib ilm, maka talib ilm itu mengikuti dalil, tidak taklid. Ya, mana yang lebih kuat dalilnya, ikuti itu. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penelpon kita pertama tadi, Pak Dindin dari Ciamis, Jawa Barat. Baik, Ustaz, kami lanjutkan dengan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, Ustaz. Izin untuk membacakannya. Pertanyaan pertama datang dari Abu Taimiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang sudah kita kirimin perkataan Imam Syafi'i dan ulama sunnah lainnya mengenai haramnya mempelajari filsafat dalam agama, lalu ia tetap meyakini halalnya filsafat setelah ana sampaikan keterangan tersebut dari para imam, apakah ia menjadi kafir Ustaz? Barakallahu fikum. Wallahi barifik. Ya, enggak sesederhana itu ya. Karena menjatuhkan vonis kafir itu harus
hati-hati, ekstra hati-hati. Adapun sesuatu yang dinyatakan oleh para ulama, mungkin sebagian ulama ya, karena tentunya yang dimaksud dengan filsafat itu umum. Filsafat yang seperti apa yang dimaksud? Apakah filsafat yang dipelajari di masa beliau itu sama dengan filsafat yang dipelajari hari ini? Ya, kemudian tujuan belajarnya untuk apa? Ada kalanya seseorang itu mempelajari untuk membantah, untuk menjelaskan letak kesalahannya. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Mungkin masih ada syubhat, dan adanya syubhat itu adalah penghalang dari jatuhnya vonis takfir. Ya, jangan sampai lupa, jangan kita hanya melihat pada sudah dikasih fatwanya Imam Syafi'i, fatwanya fulan. Bagaimana kalau ada fatwa lain dalam masalah itu dan dia mengikuti fatwa yang lain? Berarti kan tidak ada dalil qat'i dalam bab ini. Walaupun kita yakin itu yang benar, ya. Namun kita tetap objektif, Ahlus Sunnah tetap objektif, dan mereka tidak menzalimi pihak yang berseteru dengannya. Inilah kehebatannya Ahlus Sunnah ya. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak zalim terhadap firqah-firqah lain. Walaupun firqah lainnya menzalimi Ahlus Sunnah, mengkafirkan Ahlus Sunnah, mengatakan Ahlus Sunnah itu mujassimah, musyabbihah. Ya, Ahlus Sunnah tidak zalim kepada firqah yang lain. Ya, dihukumi secara proporsional. Kalau memang masalahnya belum bisa dipastikan, ya, atau orang yang bersangkutan masih ada syubhat, kan sekedar menyebutkan ucapan Imam Syafi'i itu tidak menyelesaikan syubhat yang ada di kepala dia. Tidak menyelesaikan syubhat yang ada di kepala dia. Mungkin ada syubhat lain di kepala dia yang belum dipatahkan, ya. Sehingga itu yang menghalangi jatuhnya suatu vonis. Itu pun kalau masalahnya sudah jelas, dalilnya sudah qat'i. Ini kan dalilnya sendiri masih belum qat'i. Ucapan Imam Syafi'i itu bukanlah dalil. Ucapan Imam Syafi'i itu justru perlu dalil. Dan apakah Imam Syafi'i mengkafirkan mereka? Tidak, setahu saya ya. Tidak. Beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudraba bil jarid wa yutafu fil mudun wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ya. Sanksi yang aku jatuhkan pada orang-orang yang belajar ilmu kalam itu yang mirip dengan filsafat hari ini, adalah mereka dicambuk pakai pelepah kurma dan diarak keliling kota. Sambil dicambuki mereka diarak, sambil diteriaki, inilah balasan buat orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan malah belajar ilmu kalam. Tidak ada. Itu yang saya ketahui ya. Kalau beliau punya redaksi yang lain ya kita lihat seperti apa redaksinya. Cuman itu yang saya ketahui tentang bagaimana Imam Syafi'i menilai ilmu kalam, tapi tidak mengkafirkan mereka. Dan saya juga tidak menemukan bahwa para ulama itu mengkafirkan al-mutakallimin, kecuali kalau filsafatnya itu sedemikian parah seperti Ibnu Sina misalnya, ya, atau Ibnul Farid, itu memang sudah dikafirkan oleh para ulama karena filsafatnya itu mengantarkan mereka pada kekufuran, seperti meyakini wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti kata orang Jawa, menyatunya Allah dengan segenap makhluknya sehingga semua penampakan yang kita lihat adalah penampakan Allah. Atau mengakui Allah itu hulul, menitis ke salah satu makhluknya. Ini jelas kufur, keluar dari Islam. Jadi kalau filsafat yang dipelajari sampai ke arah sana, ya berarti kafir karena itu. Tapi kalau belajar filsafat secara umum, ini masih perlu perincian. Begitu, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, wa barakallahu fiik. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Abu Taimiyah dari Kota Palu, Sulawesi Tengah tadi. Baik Ustaz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh baik, ternyata ada penelpon Ustaz. Penelpon kedua kita pada kesempatan kali ini, Ibu Naisi di Ibu Medi dari Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh adek, iya. Apa kabarnya dek di Sumatera Utara? Sehat ya? Alhamdulillah.
Masya Allah. Iya. Adik umur berapa? 10. 10 tahun, Masya Masya Allah. Allah. Silakan Dek Medi untuk pertanyaannya kepada Ustadz. Memakan anjing haram atau halal? Boleh diulang? Apa? Coba diulang. Memakan anjing haram atau halal? Nggak jelas. Ya? Memberi makan anjing atau memakan anjingnya? Memakan daging anjing ya, maksudnya Dek Medi ya? Ya. Oh, baik. Baik Ustadz, dapat ditangkap Ustadz ya pertanyaannya? Iya. Nah, Baik. menurut pendapat yang rajih itu haram. Anjing itu haram. Walaupun tidak ditegaskan misalnya anjing haram. Kalau nasnya seperti itu tidak ada. Setahu saya ya, nas redaksi hadis yang mengatakan anjing itu haram memang tidak ada. Namun kita melihat tidak hanya pada redaksional ya, karena hukum itu disimpulkan dari banyak dalil. Contoh, Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi nabi-nabi yang diutusnya di surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum ila akhiril ayat. Jadi ada tugas-tugas Nabi yang disebutkan dalam ayat ini, di antaranya yang keempat adalah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi umatnya semua yang jelek-jelek, yang bahaya-bahaya, yang buruk-buruk, jamaknya al-khaba'ith. Pertanyaannya, binatang yang liurnya kalau mengenai piring, gelas, mangkuk maka harus dicuci 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Dan tidak ada binatang lain yang dapat perlakuan seperti itu. Kira-kira binatang thayyib ataukah khabith? Padahal jelas sekali ayatnya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan bagi umatnya yang kotor-kotor, yang bahaya-bahaya. Kedua, binatang yang kalau dipelihara di dalam rumah tanpa alasan yang dibenarkan, maka pahala orang yang memeliharanya berkurang setiap harinya 1 kirot, berkurang pahalanya satu. Padahal kita belum tentu dapat pahala 1 kirot tiap hari. Kira-kira itu binatang yang thayyib ataukah khabith? Ketiga, ya, binatang yang kalau ada di rumah kita, maka malaikat rahmat tidak akan mau masuk. Kira-kira binatang itu thayyib atau khabith? Itu semuanya berlaku pada anjing. Pada anjing. Kemudian yang keempat, binatang yang dijadikan oleh Allah perumpamaan orang kafir yang tidak mau dimuliakan oleh Allah. Buruknya mereka seperti anjing. Ada di surat Al-A'raf juga itu, ayat 160 sekian gitu ya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب, kata Allah. Perumpamaannya orang-orang yang menolak ayat-ayat kami itu, orang-orang yang ibaratnya membuat dirinya sedemikian buruk dengan menanggalkan kulitnya. Insalakh minha, insalah, menanggalkan dirinya dari ayat-ayat Allah. Jadi buruknya orang yang menanggalkan dirinya dari ayat-ayat Allah itu seburuk orang yang melepaskan kulit dari badannya. Bayangkan ketika ada manusia kulitnya dikelupas, walaupun dia ratu kecantikan ataupun manusia paling tampan, maka dia akan berubah seketika menjadi manusia paling mengerikan. Allah membuat perumpamaan seperti itu, sehingga dia seperti anjing, kata Allah. Kamu kasih makanan dia tetap menjulurkan lidahnya, enggak kamu kasih makanan tetap menjulurkan lidahnya. Itu perumpamaan orang kafir. Dzalika matsalul ladzina kadzdzabu biayatina. Kemudian apa lagi ya? Ya, kira-kira kalau dikumpulkan itu dalil-dalil itu bisa nggak disimpulkan bahwasanya anjing itu termasuk khaba'ith? Jelas.
anjing termasuk binatang yang Khaba'ith. kotor, yang bahaya, yang buruk, ya. Sehingga sangat pantas apabila dia masuk dalam keumuman perintah, keumuman tugas seorang rasul, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Belum lagi sifat buasnya anjing, bertaring kan dia, Iya, Ustaz. bertaring, dan anjing itu juga menerkam dengan taringnya, ya. Maka dia bisa masuk pada keumuman hadis Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba' yaftarisu bihi. Nabi melarang setiap binatang buas, binatang predator bertaring, binatang darat yang bertaring, yang buas, yang memangsa dengan taringnya. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa anjing itu haram. Tayyib, mungkin ada yang bertanya, berarti ada dong ulama yang tidak mengharamkan? Ada, namun sekali lagi pendapat mereka itu pendapat yang lemah, walaupun mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Ya, ini tambahan faedah aja. Contohnya ayat di surah Al-An'am kalau nggak salah. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Intinya, katakan wahai Rasulullah, aku tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan, kecuali kalau itu adalah maitah, bangkai, atau darah yang memancar, darah yang keluar dari pembuluh darah kemudian ditampung, itu haram. Atau khinzir, atau daging babi, maka itu semua adalah najis, kefasikan. Di ayat yang lain ditambah sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Berangkat dari sini mereka hanya mengharamkan 4 hal. Tapi apakah istidlal itu tepat? Ini dijawab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan mengatakan, atau juga ulama yang lain ya, di antaranya untuk menjawab argumentasi mereka ini, pertama, Nabi kan itu kan redaksi ayatnya bilang qul la ajidu fima uhiya ilayya. Katakan berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepadaku saat ayat itu turun. Dan ayat itu turun kalau nggak salah di surat Al-An'am, artinya belum semua Al-Qur'an itu turun. Ya, belum semuanya, sebagian iya. Tapi masih ada wahyu-wahyu yang belum turun dan turun setelah itu. Jadi ketika Nabi mengatakan saat ayat itu turun, tidak menafikan sesuatu yang turunnya kemudian. Ya, kita kan tahu dalam aturan Allah itu ada yang namanya nasikh wal mansukh. Sesuatu yang menghapus dan sesuatu yang dihapus. Yang turunnya belakangan itu kalau sifatnya tambahan, berarti dia menambahkan yang belum disebutkan, kemudian disebutkan berikutnya. Berarti ini yang berikutnya ini kalau yang sebelumnya mengatakan misalnya tidak ada yang haram kecuali A, B, C, D, 4. Kemudian turun setelah itu sesuatu yang lain yang tidak ada dalam A, B, C, D ini, berarti ini menambahkan. Tidak bisa dikatakan yang belakangan ini tidak berlaku karena sudah ada yang turun duluan. Tidak. Jadi pertama, masih banyak hal-hal yang diharamkan yang tidak disebutkan oleh Nabi di situ. Alasan yang kedua, dan ini lebih menjawab ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjawab seperti itu karena orang-orang musyrik mengharamkan apa-apa yang tidak pernah Allah haramkan. Contohnya as-saibah, al-wasilah, al-ham. Ya, ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Ada unta dengan kondisi tertentu sudah melahirkan sekian kali, maka nggak boleh dijual, nggak boleh ditunggangi. Kalau yang sudah punya anak begini maka nggak boleh dibeginikan. Mereka punya aturan-aturan sendiri yang Allah tidak pernah menetapkan aturan itu. Untuk membantah
dan menjelaskan batilnya aturan-aturan jahiliyah mereka ini, turunlah ayat. Katakan tidak ada yang diharamkan kecuali 1, 2, 3, 4. Nah, itu bukan berarti membatasi hanya itu saja, tidak, tapi ingin membantah tadi. Contoh ya, pendekatan analoginya begini. Ketika ada anak yang dilarang oleh orang tuanya. Kamu jangan makan permen ya. Kamu jangan makan coklat ya. Dan anak ini ingin membantah. Dia akan bilang, saya tidak mau makan kecuali permen sama coklat. Apakah berarti dia hanya makan 2 hal itu saja? Ataukah maksudnya, pokoknya saya mau bantah kamu gitu loh. Dan tidak berarti hanya itu saja yang bakal dia makan. Paham nggak maksud saya? Insyaallah paham. Nah, jadi ada orang dilarang, tapi dia tidak mau ikut larangan itu. Dia ingin bantah aja larangan itu. Dia akan balik. Saya tidak akan makan kecuali permen sama coklat. Justru yang dilarang itu yang disebut. Tapi bukan berarti dia hanya akan makan itu. Dia hanya ingin membantah saja gitu loh. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga ingin membantah klaimnya orang-orang itu mengatakan yang haram tuh ini. Berarti yang kamu sebutkan tuh tidak ada yang haram. Tapi bukan berarti itu pembatasan, ya. Karena memang konteksnya adalah bantahan terhadap klaimnya orang-orang musyrik. Dan kemudian turun ayat-ayat lain yang sifatnya tambahan. Bukankah Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apapun yang dibawakan oleh Rasulullah pada kalian ambil, dan apa yang dilarang tinggalkan. Nah, kalau kemudian Nabi menambahkan, termasuk binatang bertaring, termasuk binatang berkuku tajam, termasuk ini, termasuk itu, ya berarti tambahan-tambahan ini berlaku. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Semoga dapat dipahami oleh adik kita tadi, adik Medi di Sumatera Utara. Baik, berlanjut ke penelpon ketiga kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal dari Singkawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizal, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Begini, Ustaz. Ana ingin menanyakan pendapat yang rajih mengenai sholat karena sebab. Misal ana datang ke masjid pada waktu maghrib, pada waktu itu matahari terbenam. Kan itu waktu terlarang untuk sholat, Ustaz. Ana karena masuk ke masjid sebab ingin sholat tahiyatul masjid. Apakah sholat tahiyatul masjid ini juga termasuk yang dilarang, Ustaz? Karena sebab gitu. Matahari sedang terbenam ya Pak ya, belum tuntas terbenam pas terbenam. Pas terbenam belum azan maghrib, Ustaz. Apakah hanya sebentar? Pas terbenam itu sudah terbenam, habis bulatannya atau masih tersisa? Karena kadang-kadang masjid itu adzannya agak terlambat. Bapak paham kan maksud saya? Kadang-kadang begini Ustaz, di tempat ana ini biasa azan maghrib saya lihat arah timur, arah barat itu masih terang, Ustaz. Iya, saya paham, masih terang itu masih terang, memang masih terang, Pak. Tapi bulatan matahari itu, Pak, yang dikategorikan tenggelam itu ya, misalnya ya. Ya, ini saya gambarkan begini nih. Ini ufuk. Ini ufuk ya. Artinya ufuk itu batas cakrawala. Ini bulatannya matahari ini. Kalau dia masih nampak segini, ini belum tenggelam namanya. Proses. Kalau sudah habis, nah ini tenggelam namanya, habis. Pasti masih terang. Ya. Bagian atas pasti masih terang karena cahayanya masih kelihatan, tapi bulatannya sudah hilang, maka itu sudah masuk waktu maghrib, udah nggak terlarang lagi. Walaupun adzan belum berkumandang, mungkin karena ada waktu ihtiyat, biasanya ditambahkan waktu ihtiyat 2 menit kadang-kadang ya. Sehingga muadzin setelah 2 menit tenggelam baru terdengar adzan. Tapi kalau yang dimaksud mataharinya masih menyisakan sembulan, kepalanya belum hilang, berarti itulah waktu yang sangat dilarang.
Pendapat yang lebih rojih adalah jangan sholat ketika matahari sudah demikian condong ke barat, sudah menguning dan belum tuntas dia tenggelam. Masih proses. Ya, entah dia baru bersinggungan dengan ufuk ya atau sudah mendekati tapi sudah condong banget ke barat, sinarnya sudah tidak putih terang tapi sudah menguning, maka sebaiknya ketika itu sholat-sholat yang memiliki sebab sekalipun ditunda, Pak. Tunda sejenak sampai benar-benar tenggelam. Kita nunggu semenit, 2 menit, 3 menit. Yang penting adzan sudah berkumandang, Bapak boleh sholat. Nah. Kalau maaf awan Ustaz, kalau kasus di sholat Jumat itu Ustaz, matahari tergelincir itu berapa menit sebelum azan Jumat? Khusus untuk sholat Jumat tidak mengapa, Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Khusus untuk sholat Jumat ada pengecualian memang. Ya, jadi boleh sholat sampai imam itu naik ke atas mimbar. Ketika itu ya disegerakan diselesaikan sholatnya. Karena mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, penelpon kita Pak Rizal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya Ustaz. Penelpon keempat kita di kesempatan kali ini datang dari Sumatera Barat, Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yanti, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Ya, mau bertanya Ustadz tentang adanya hadis tentang larangan berada di antara panas dan teduh. Bagaimana jika berteduh di bawah pohon yang mana sinar matahari bisa masuk ke celah-celah daunnya? Apakah termasuk dalam larangan hadis ini juga Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya tidak masuk ya, karena itu akan sangat merepotkan sekali ya. Kalau memang pohonnya tidak lebat dan tidak ada tempat lain untuk berteduh, yang tidak mengapa, karena kaidah syariatnya adalah la wajiba ma'al ajiz. Itu pun kalau kita katakan perintah itu mewajibkan seseorang untuk berteduh secara total dalam bayangan dan tidak boleh ada bagian manapun yang tersingkap. Tapi itu bukan ke arah situ Bu, itu hanya anjuran saja. Dan larangannya bersifat memakruhkan. Karena pada dasarnya larangan-larangan dalam bab adab, hukum asalnya memakruhkan. Dan perintah-perintah dalam bab adab, hukum asalnya menyunahkan. Sehingga ketika ada kondisi yang sulit bagi seseorang untuk mewujudkan perintah itu secara sempurna, maka menjadi boleh. Ya, seperti ketika naungannya itu kecil, tidak bisa menaungi seluruh tubuh kita. Orang pakai payung sekalipun, kadang-kadang nggak bisa semuanya tertutup oleh bayangan kan, bagian kakinya tersingkap. Lantas bagaimana caranya? Ya sudah semampunya dia. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penelpon kita tadi, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik Ustaz, berlanjut ke penelpon selanjutnya, Pak Haji Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan bertanya Ustaz. Ada hadis yang menyatakan bahwa bila membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu akan masuk surga. Apakah itu hadisnya sahih Ustadz? Dan surat As-Sajadah itu waktu malam hari dibaca apa disunahkan Ustadz? Baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak tahu Pak jawabannya. Hadis yang pertama maupun hadis yang kedua saya tidak tahu. Derajatnya bagaimana? Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, berlanjut ke penelpon ke-6 pada kesempatan kali ini, datang dari Jawa Barat, dari Ibu Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz. Baik, Ustaz begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, begini, sebelum hijrah, suami itu bekerja di bank konvensional sampai pensiun. Nah, setelah pensiun, anak alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal sunnah. Dan setelah mengenal sunnah, kami baru tahu bahwa penghasilan dari bank konvensional itu adalah haram hukumnya. Nah, bagaimana sekarang sementara ini kami kan tidak ada penghasilan lain dan suami juga sudah pensiun. Bagaimana hukumnya menerima gaji dari pensiun dari bank konvensional tersebut? Tapi memang gajinya itu sudah habis karena dipotong oleh hutang ya Ustadz. Hanya tinggal beberapa sekian aja gitu. Bagaimana hukumnya kami menerima pensiun dari hasil kerja selama 35 tahun tersebut dari bank konvensional gitu Ustaz. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Ibu diberi keistiqomahan ya, suaminya juga begitu dan seluruh pemirsa dan yang menyimak acara ini mudah-mudahan diberi keistiqomahan dan taufik untuk tetap berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena disitulah keselamatan. Barakallahu fiik. Adapun jawaban dari pertanyaan Ibu, ada dua sisi di sini ya. Dari pihak Ibu sendiri halal, Bu. Karena Ibu menerimanya sebagai nafkah, bukan sebagai pensiunan. Yang menerimanya sebagai pensiunan itu suaminya Ibu. Ya. Yang kedua, bagaimana status pensiunan bagi suami Ibu sendiri? Apakah halal menerima itu? Karena tadi setelah pensiun baru mendapatkan hidayah tentang haramnya profesi bekerja di bank konvensional tadi atau gaji yang diterima sebagai pekerja di bank konvensional tadi, maka menurut Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala gaji yang diterimanya selama ini halal karena kejahilan, murni karena kejahilan dia, karena dia belum tahu hukum dari profesinya. Nah, pensiunan itu kan turunan dari gaji. Jadi kalau misalnya nih, beliau menjelaskan ya, Syekh Ibn Baz menjelaskan kalau orang ini bekerja di bank selama 10 tahun. 5 tahun pertama dia nggak ngerti kalau profesi itu profesi yang diharamkan. Tapi di 5 tahun berikutnya kan dia tahu. Kemudian dia baru resign setelah 5 tahun. Contoh ya. Maka pensiunan dia itu separuhnya halal, separuhnya lagi tidak. Ya, seperti gajinya dia. 5 tahun yang lalu ya dia belum ngerti halal. Tapi 5 tahun berikutnya dia sudah ngerti. Sudah ngerti, tetap dia berada di situ. Itu kalau tidak karena alasan darurat dan benar-benar darurat, dia belum mendapatkan pekerjaan lain, sudah mencari ke sana kemari, belum ada pekerjaan lain misalnya ya, kondisi seperti itu, maka ini dalam keadaan darurat namanya. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, hanya takut saja, takut kehilangan pekerjaan, ya semua orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya jadi orang beriman kalau tidak mau diuji kan? Jadi ini bukan hanya kekhawatiran, tapi memang benar-benar dia udah cari kerjaan, nggak dapat kerjaan lain misal. Maka dalam kondisi darurat, tapi saya tidak berbicara dalam kondisi darurat. Saya bicara pada kondisi pada umumnya manusia itu lebih mencintai dunia sehingga dia walaupun sudah tahu yang haram tetap aja dia kerjain karena apa? Karena ada syahwat di situ sesuai dengan seleranya. Kalau yang begini kondisinya maka 5 tahun ke belakang itu haram dan pensiunannya 50%-nya halal, 50%-nya tidak halal. Tapi kalau sampai pensiun dia baru tahu dan dia kemudian baru hijrah setelah pensiun, ya maka pensiunan itu halal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Semoga dapat dipahami oleh ibu hamba Allah di Jawa Barat tadi. Dan selanjutnya kami bacakan untuk pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, Ustaz. Pertanyaan tersebut datang dari Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, Ana sudah hampir menikah 15 tahun lamanya. Selama itu suami Ana hanya melaksanakan sholat di 2 waktu, maghrib dan Jumat. Tidak pernah sholat lain. Ana sudah mengingatkan tapi nggak ada perubahan. Hal ini
Ana takutkan kepada anak-anak yang mulai terpengaruh. Anak-anak tidak mau sholat dan mengaji di rumah dan ataupun dengan guru mengaji. Bagaimana hukum pernikahan ini, Ustaz? Masih bisakah dipertahankan? Syukran, barakallahu fiikum, Ustaz. Ya, Allah barik fiik. Kalau menurut yang disampaikan tadi, maka jelas suaminya ini sangat fasik dengan tidak mau sholat kecuali sholat Jumat dan sholat apa? Maghrib, Ustaz. Jumat dan Maghrib ya. Jadi masih minim sekali ini, minim sekali. Berarti dia hanya sholat rata-rata sehari sekali, kecuali hari Jumat dia sholatnya 2 kali. Ini ngeri sekali ini, ngeri sekali. Lebih ngeri daripada orang yang mohon maaf berzina misalnya, tapi masih sholat 5 waktu. Lebih ngeri itu. Jadi kondisi seperti ini, istri berhak menggugat cerai dari suaminya karena suami tidak bisa menjadi pemimpin dalam keluarga. Dia meninggalkan ibadah yang merupakan tiangnya Islam, yang para sahabat itu sepakat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syakik ibn Salamah. Laqitu 30 min ashabin Nabi SAW, kulluhum la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa salah. Aku sudah berjumpa dengan 30-an sahabat Nabi. Semuanya menganggap tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan tuh pelakunya jadi kafir kecuali sholat. Ya, jadi orang yang meninggalkan sebagian besar waktu sholat itu bisa dikategorikan tidak sholat. Karena sebagian besarnya dia tinggalkan. Kalaupun dia sholatnya zuhur sama maghrib saja, itu masih sebagian besar dia tinggalkan. Apalagi ini Jumat sama maghrib. Berarti dalam satu pekan dia cuma sholat 8 kali. Padahal harusnya dia sholat 40 kali. 35 kali. Dia cuma sholat 8 kali dalam satu pekan. Parah sekali ini orang. Jadi masuk kategori tidak sholat. Makanya dia harus menggugat ke pengadilan karena suaminya ini sudah parah sekali dan itu bisa berefek dan bahkan tadi dikatakan anak-anaknya sudah mulai terpengaruh. Saya katakan itu wajib menggugat ke pengadilan. Nah, gugat cerai, khulu. Nah, baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh ibu hamba Allah untuk ibu hamba Allah di Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya dari Sumatera Utara juga, Ustaz, dari Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Nah, begini Pak, misalnya ada seseorang yang sholat Jumat, tahu-tahu di rakaat kedua kan dia batal. Bagaimana cara mengulanginya Pak? Apakah diulangi dengan sholat zuhur atau bagaimana Pak? Batal di rakaat kedua ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau di rakaat kedua batal, wudunya batal sholatnya, maka berarti bisa dipastikan dia tidak mendapati 1 rakaat pun dari sholat Jumat karena di rakaat kedua. Kalau memang seperti itu ya, artinya misalnya batalnya itu ketika sudah mau ruku batal atau ketika ruku batal atau apalagi setelah itu ya. Kalau setelah ruku jelas, bahkan saat ruku pun jelas bisa dipastikan dia tidak akan mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau batalnya nih mungkin ya di rakaat kedua tapi di awal rakaat kedua dan imamnya masih membaca surat yang cukup panjang dan diantaranya dia sempat berwudu kemudian masuk ke sholat sebelum imamnya bangkit dari ruku. Mungkin sudah ruku tapi belum sami Allahu liman hamidah, belum mengucapkan huruf pertama dari kata-kata sami'ah, yakni huruf sinnya belum kedengaran. Dia sudah takbiratul ihram, maka dia masih dikatakan dapat 1 rakaat dalam kondisi ini. Tapi kalau dia baru bergabung lagi setelah dia batal itu, dia wudu, kemudian datang lagi, imam sudah bangkit dari ruku dan sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak mendapati 1 rakaat pun, dia harus mengqadha sebagai sholat zuhur 4 rakaat.
Begitu, wallahu alam. Karena Nabi mengatakan man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Barang siapa mendapati 1 rakaat saja dari suatu sholat, berarti dia dianggap mendapati sholat itu pada waktunya. Nah, kalau sholat Jumat itu masih dapat 1 rakaat, berarti dia masih bisa Jumatan pada waktunya. Sedangkan kalau sudah nggak dapat 1 rakaat sama sekali, berarti dia sudah lewat waktunya sehingga dia menyikapinya seperti sholat zuhur. Karena Jumatan itu kalau kelewat nggak bisa diganti Jumatan sendiri. Dia harus sholat 4 rakaat, sholat zuhur. Begitu. Jika terlewat cuman hanya 1 rakaat, berarti dia menyempurnakan aja untuk 2 rakaat. Menyempurnakan. Nambah 1 rakaat lagi, kemudian salam. Dapat sholat Jumat. Kalau kurang dari 1 rakaat, maka harus 4 rakaat. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Ali di Sumatera Utara tadi. Baik, pertanyaan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Kami tentunya berterima kasih atas bersedianya Ustadz untuk membersamai kita pada kesempatan kali ini. Semoga Ustadz dan juga para keluarga dan juga para santri tentunya dan segenap para masyayikh, para guru-guru yang berada di markas, semoga di dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah dan keberkahan Allah, dan selalu mendapatkan afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami segenap kru Fatwa TV yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa para pemirsa untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang Anda dapat saksikan di layar kaca Anda saat ini. Usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan. Saya mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami.